Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Masih mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mengenai hak subjek data pribadi. Pak Dirjen, apa saja hak yang didapatkan bagi subjek data pribadi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini? Ya, ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yang menjadi hak kita ya. Ya, kita ini semua kita ini adalah subjek data pribadi istilahnya. Jadi dalam Undang-Undang PDP ada subjek data pribadi dan ada pengendali data pribadi. Nah, hak kita yang pertama adalah mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Jadi misalnya begini, ya ketika kita ingin membuat rekening, ya kita ini diminta beberapa data pribadi kita, ya misalnya NIK, ya NIK, kemudian juga sidik jari misalnya, atau beberapa data spesifik lainnya. Nah kita berhak mendapatkan penjelasan ini untuk apa, ya, dan ada jaminan bahwa ini digunakan hanya untuk kepentingan data kita dikumpulkan. Jadi kalau data tentang NIK kita diminta untuk kepentingan pembuatan rekening misalnya, ya hanya untuk itu, tidak boleh untuk yang lain-lain, apalagi untuk kepentingan ekonomi yang lain, misalnya diperjualbelikan data kita itu, begitu. Yang kedua, melengkapi, memperbarui, dan atau memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi tentang diri kita sesuai dengan pemrosesan data pribadi. Jadi kita bisa punya hak misalnya, katakanlah NIK kita salah, begitu kan, rekam medis kita ada kesalahan pencatatan, ini kita bisa ya meminta perbaharui atau melengkapi atau memperbaiki begitu. Kemudian mendapat akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya. Jadi kita berhak, ya misalnya ketika sudah diambil data pribadi kita, kita berhak data apa saja ya yang sudah kalian ambil misalnya begitu. Kemudian menarik kembali, ya menarik kembali boleh kita menarik, ya kita nggak kita tarik kembali ya beberapa data pribadi yang sudah kita berikan kepada tadi pengendali data, boleh kita minta. Kemudian mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya. Kita bisa saja meminta pengendali data, ya katakanlah tadi bank ya, untuk menghapus ya, mengakhiri pemrosesan. Sudah selesai ya, kalau sudah selesai diproses boleh nggak dihapus datanya, misalnya seperti itu ya. Contoh misalnya waktu masa COVID ini kan ada data orang asing yang masuk ke Indonesia yang direkam melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah ketika si pengunjung tadi, orang asing tadi sudah kembali ke negaranya, ya itu bisa minta dihapus ya, bahkan bisa dihapus secara otomatis begitu. Kemudian mengajukan keberatan, ya kalau kita misalnya keberatan dengan tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengendali data begitu, yang bisa menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Tepatnya begini ya, mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis termasuk pemrofilan yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. Jadi misalnya kita keberatan ya, karena kalau data-data kita berikan nanti bisa ada konsekuensi hukum di belakang hari, itu boleh. Kemudian menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi ya. Misalnya data kita mau dipakai untuk yang lain yang berbeda dengan tujuan, kita bisa menolak begitu ya, bisa menunda gitu. Kemudian menggugat dan menerima ganti rugi atas pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Jadi kalau ada sengketa ya antara subjek data dengan pengendali data, kita bisa melakukan gugatan laporan ke lembaga yang nanti dibentuk, dan kemudian kita bisa mendapatkan hak berupa ganti rugi begitu. Kemudian mendapatkan data atau menggunakan data pribadi tentang diri kita dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca
oleh sistem elektronik. Jadi kita boleh saja misalnya menggunakan data yang sudah kita berikan kepada satu bank misalnya, kemudian kita berikan kepada bank lain karena kita mau mengurus nomor rekening di bank tersebut, ya itu tidak masalah begitu. Jadi kepemilikan data pribadi oleh pengendali data itu tidak bersifat eksklusif begitu. Kemudian menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya. Tadi ya sama seperti penjelasannya, ya kita bisa mengirim data kita ke satu pengendali data sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman. Jadi kan ada mekanisme interoperabilitas misalnya antara satu pengendali data dengan pengendali data lainnya. Itu bisa saja ya kita gunakan. Kira-kira begitu ya. Untuk lebih jelasnya saya kira bisa dibaca di pasal 5 ya, pasal 5 Undang-Undang PDP. Ya. Baik, dengan sudah dijelaskannya hak yang didapatkan oleh subjek data pribadi ini juga sudah jelas bahwa subjek data pribadi ini dapat menunda, mengajukan keberatan, menggugat, hingga menerima ganti rugi atas kerugian yang dialami. Maka ini boleh diluruskan kembali begitu Pak Dirjen, ini dikhawatirkan juga akan menunda ataupun mengganggu proses sebenarnya data yang dibutuhkan bagi yang memang berwenang begitu. Kemudian adakah pengecualian hak dari subjek data pribadi ini Pak Dirjen? Ada, yaitu diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PDP. Jadi untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional itu ada pengecualian. Ya, misalnya ya biometrik kita dipakai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, ini boleh begitu ya, ini boleh. Kemudian kepentingan proses penegakan hukum, ya jadi misalnya Polri dalam penyelidikannya atau penyidikannya meminta data pribadi, apakah itu biometrik, sidik jari, retina mata, face recognition misalnya, itu boleh ya, boleh diminta oleh polisi atau penegak hukum lainnya, kejaksaan, pengadilan begitu. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara ya, jadi ini bisa digunakan data pribadi untuk kepentingan umum penyelenggaraan negara. Kemudian kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan moneter ya dan sistem pembayaran serta sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi kalau untuk pengawasan sektor jasa keuangan moneter bisa, contoh misalnya PPATK. PPATK boleh nggak dikasih akses untuk melihat rekening orang? Boleh ya, karena memang ini kepentingannya misalnya adakah transaksi ilegal di situ. Ini kan boleh dilakukan ya. Jadi selain untuk kepentingan sektor jasa keuangan ya PPATK, tapi juga untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi bisa dilakukan. Ya, kemudian kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Ya, jadi boleh itu ya untuk kepentingan statistik atau ilmiah. Jadi didata ya berapa orang yang misalnya tadi data pribadinya ya yang mengalami gangguan kesehatan A misalnya begitu. Itu untuk kepentingan statistik ya boleh begitu. Baik, sehingga kepentingan seperti pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan untuk pemrosesan hukum, kemudian juga untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah, ini juga dan ilmiah ya misalnya data genetika ya untuk kepentingan ilmiah itu boleh. Ya. Baik, hal seperti ini dikategorikan sebagai pengecualian dari hak subjek data pribadi begitu ya Pak Dirjen. Kemudian ada hak, pasti ada suatu kewajiban yang akan dijalani oleh pengendali data pribadi, kita sebagai subjek data pribadi. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.